warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua karena sudah sudi kumpul di ruangan kepala sekolah hari ini dalam rangka mendiskusikan tentang salah satu program kita yang akan kita terapkan nanti ke anak murid kita. Ya. Di sini saya mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 9, mendapatkan tugas di sini bagaimana program yang saya rancang ya itu saya diskusikan dulu kepada ibu-ibu semua. Nah, di mana program di sini ya di latar belakangi kalau kita lihat di sekolah kita anak-anak murid kita ini kebanyakan motivasinya itu kurang dalam menyelesaikan pembelajaran setiap akhir semester, ditandai dengan tidak selesainya tugas-tugasnya dari guru-guru mapel yang masuk di kelasnya. Kemudian satu lagi itu kerapian, ya terutama rambut. Kebanyakan anak kita memang saat kalau dipotong rambutnya itu ya, kalau ada razia pasti mereka ada kesalnya ya. Karena rambut itu sesuatu yang berharga rasanya bagi anak murid. Makanya bagaimana cara kita agar anak tersebut tetap rapi selainnya seorang murid. Nah itulah yang akan saya diskusikan dengan bapak ibu semua ya. Kira-kira menurut ibu-ibu bagaimana cara kita untuk meningkatkan motivasi anak ini? Yang pertama itu dalam menyelesaikan pembelajarannya, kemudian dalam menjaga kerapiannya selainnya seorang murid. Kira ada nggak ya bapak ibu yang mau memberikan ide atau pendapat seperti itu? Mbak Uwe gitu. Sebenarnya kalau menurut saya motivasi itu dimulai karena kebiasaan saja. Apalagi yang paling krusial itu memang harus dimulai dari siswa yang kelas 10 kan masih masa peralihan dari SMP ke SMA. Mungkin di SMP mereka terbiasa main-main, masih senang, pasti SMA kan beda tipe gurunya berbeda, tipe pembelajaran pun berbeda. Jadi lebih baik itu memang dimulai itu dari kelas 10, dibiasakan dari kelas 10, dan itu tugas dari guru mata pelajaran masing-masing. Jadi siswa itu terbiasa untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu, terbiasa untuk rapi. Jadi dari kelas 11-12 itu kita tinggal melanjutkan kebiasaan yang udah kita tanam di kelas 10 itu. Jadi dari kebiasaan dari kelas 10 ya, kelas 10 masuk peralihan dari SMP ke SMA ya. Berat itu. Kalau ibu lain ada nggak? Kalau menurut saya mungkin ada juga pengaruh dari cara pembelajarannya di kelas itu. Kalau misalnya yang itu aja mungkin banyak murid yang bosan, jadi kalau mengerjain tugas tuh jadinya malas gitu. Jadi lebih medianya juga dibuat sekreatif mungkin, cara belajar juga sekreatif mungkin gitu. Jadi nggak monoton itu saja dari awal sampai akhir. Kadang kan masih ada juga beberapa guru kita yang suka ngasih tugas saja gitu. Nah ya jadi itu tuh yang seperti itu yang bikin anak jadinya males mau nulis gitu. Jadi harus diselingi dengan yang bentuk tugasnya lebih variasikan gitu. Terus kalau untuk kerapian mungkin dari kitanya, gurunya juga harus konsisten. Jadi dari kelas 10 bagaimana sampai kelas 10 itu harus konsisten. Nanti guru satu sama guru yang lainnya ada kadang yang nggak sama, ada yang juga kadang yang cuek gitu. Nah seperti itu. Menurut saya seperti itu. Berarti ada hasilnya kekompakan kita ya dalam menjalankan peraturan yang sama. Mungkin lain ada? Ya, Ci, udah. Sama. Oke. Jadi kan di sini kan memang ya ada beberapa faktor kenapa motivasi anak kita itu rendah ya. Pertama dalam misalnya pembelajaran, kerapiannya. Kira-kira bagaimana cara kita ya agar anak itu ya kan udah rendah nih kan. Tadi udah ada sih dari media itu faktornya ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan itu? Ada nggak Bapak Ibu apa idenya? Kita buat semacam apa gitu? Terus semacam ada program gitu lah yang bisa membuat anak itu termotivasi. Setidaknya
memang kalau dari kesadaran diri mungkin agak susah ya, nggak ada pemaksaan sedikit ya. Jadi bagaimana kalau kita buat program gitu, kira-kira bagaimana program ini ya bisa berhasil dalam menyelesaikan masalah kita ini ya, anak itu termotivasi menyelesaikan pembelajaran dan dia pun kerapiannya tetap dijaganya selain dia berpenampilan seorang murid. Jadi semacam apa kita pun. Kalau saya sih ada nih idenya, programnya KKTK namanya ya, kartu kendali tugas dan kerapian. Jadi di sini kartu kendali tugas dan kerapian ini kita bagikan nanti ketika mau ujian, sebelum anak mendapatkan kartu ujian. Jadi KKTK ini di kartu itu nanti ada tanda tangan setiap murid harus mendapatkan tanda tangan setiap guru mata pelajaran yang masuk ke kelasnya. Nah, jadi kalau sudah dapat tanda tangan guru itu, berarti dengan guru itu tidak ada masalah lagi pembelajarannya. Berarti di semester itu anak itu selesai pembelajarannya ataupun tugas menugasnya dengan guru tersebut. Jadi di satu kartu itu nanti ada tanda tangan semua guru mapel yang masuk di kelas tersebut. Nah, kemudian kalau kerapian itu kartu kendali kerapian itu nanti ditandatangani sama wali kelas. Jadi wali kelas lah yang memeriksa anaknya atau memberitahu anaknya bagaimana kerapian seorang murid itu. Jadi kalau belum rapi ya, belum selesai tugasnya, anak ini belum bisa dikasih kartu ujian ya. Kira-kira menurut ibu-ibu bagaimana supaya program ini berhasil gitu? Atau bagaimana pendapat ibu-ibu tentang program yang saya sampaikan barusan? Kalau misalnya yang kayak kartu kendali tugas itu kan, kalau misalnya dia di akhir semester kita mau ujian baru menyerahkan, berarti kan nanti anak banyak yang istilahnya menumpukin tugas. Jadi mau nggak mau istilahnya per guru mapel itu harus gini, dia melaporkan minimal kayak sekali 2 bulan itu ke wali kelas, ini tugas siswanya yang belum kelar loh. Jadi nanti wali kelas mengingatkan lagi muridnya gitu. Jadi wali kelas bisa mantau nih tugas anaknya yang mana yang belum. Jadi nanti pas di akhir semester dia tinggal enak aja lagi sedikit tugas yang belum mencukupi gitu, karena kan dipantau sekali 2 bulan gitu sama wali kelasnya. Tapi guru per mapel itu harus melapor gitu, atau wali kelas yang nanya ke guru mapel. Nah untuk yang untuk kerapian mungkin sama juga Bu, cuman harus rambut cowok kan gampang panjang, jadi ya sekali sebulan harus diperhatikan lagi, kalau udah panjang diingetin gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Uci. Berarti ya silakan juga. Saya sepakat dengan Kak Buci mengenai wali kelas harus guru mapel harus melaporkan kepada wali kelas mengenai tugas-tugasnya. Selain itu juga guru mata pelajaran di kelas itu harus memberitahu siswa bahwa tugas-tugasnya ini loh yang kosong setiap masuk itu. Jadi siswa itu harus tiap masuk tuh dia tahu gitu mana tugas-tugasnya yang belum lengkap, dan kesempatannya misalnya ada waktu luang di saat yang lain mengerjakan dia udah selesai dulu, dia bisa melengkapi sebelum akhir semester gitu. Jadi kemungkinan untuk menumpuk tugasnya tadi kecil kalau misalnya guru mata pelajaran itu selalu mengingatkan kelas gitu. Berarti ada semacam pengingat ya, guru matanya bisa melapor ke wali kelas ya, masih tahu siswanya ini yang belum lengkap. Kalau bisa per bulan ya, biar nggak di akhir semester tuh tinggal nggak menumpuk seperti biasanya yang terjadi selama ini ya. Berarti seperti itu ya. Terima kasih Bu Ibu. Berarti salah satu cara kita agar program ini berhasil adalah berarti kerjasama antara guru mata pelajaran dan wali kelas yang mengingatkan siswa terhadap tugas-tugas yang belum selesai. Begitu juga dengan kerapian. Kerapian berarti setiap bulannya kalau bisa kita lihat ya, karena rambut pasti panjang, panjangnya laki-laki. Ya, baik. Atau bisa juga kalau seperti ini, kalau kita ada ujian tengah semester, bisa juga kalau ada ujian tengah semester kita jadwalkan, bisa juga di situ kita kita cek anak ya, tugas-tugasnya.
Atau buat ibu-ibu kalau bisa juga kalau misalnya mau ulangan misalnya ulangan ya. Iya, iya. Harus rapi. Yang paling nonton cewek biasanya bukunya panjang. kalau cewek yang waktunya panjang. Atau berkutek sekarang. Kutek. Tapi kalau masih Sekarang. sekali 2 bulan Iya. Kalau laki-laki emang rambutnya masalah mau baju. Iya. Kalau cewek Kalau baju bisa setiap kita masuk kan Iya. kita ingatkan terus kan dia belum apa rapi tolong rapikan. baju sepatu Terus kaki. Terus kaki. pas ujian. Berarti intinya agar program ini berhasil kerjasama antara wali kelas dengan guru mata pelajaran mengingatkan anak ya. Iya, heeh. Kalau bisa setiap bulan ada laporan dari guru mata pelajaran ke wali kelasnya. Terima kasih ibu-ibu atas sarannya ya bagaimana program ini akan berhasil. Mungkin diskusi kita sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan program ini bisa berhasil dalam memotivasi anak dalam menyelesaikan pembelajaran dalam jangka perhatian selayaknya seorang murid. Terima kasih Ibu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak ibu semua ya bersedia hadir. Yang hadir sekarang ini merupakan perwakilan ya dari murid-murid yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa juga menyampaikan ke kawan-kawannya ya hasil dari pertemuan kita ini ya. Dimana di sini pertemuan kita ini latar belakangi nanti akan adanya diskusi ya. Gue minta semuanya nanti ada yang melakukan pendapat ya terkait dengan masalah yang kita hadapi selama ini ya. Kan kebanyakan nih di antara kamu ada yang sebagian yang udah mau ujian baru tugasnya diselesaikan ya, guru-guru udah menumpuk semuanya. Akhirnya karena menumpuk ya nggak terselesaikan, ujian pun tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Akhirnya ujian susulan. Jadi kita untuk mengatasi hal yang demikian ya, kan bisa saja gara-gara yang sedikit berbuat demikian nanti terikut-ikut semuanya ya. Nah, jadi untuk mengatasi yang demikian sekolah itu nanti ada program ya namanya nanti ada KKTK, kartu kendali tugas dan kerapian. Sekarang sebelum kita membahas itu ya, ibu ingin tahu dulu ya. Ya silakan. Sekarang terkait dengan menyelesaikan pembelajaran, kira-kira menurut anak-anak ini semua seberapa pentingkah kita dalam untuk menyelesaikan pembelajaran itu? Apa pentingnya kita menyelesaikan pembelajaran ini? Coba yang bisa untuk kalian yang ingin memberikan pendapatnya. Ya. Ya. Dalam menyelesaikan pembelajaran itu menurut saya sangat penting karena dalam menyelesaikan pembelajaran kita bisa mendapatkan nilai-nilai, apalagi khususnya untuk ujian kita bisa menjawab ujian tersebut karena proses pembelajaran itu sudah selesai. Oke. Itu penting ya. Kemudian lain lagi? Suci? Kira-kira apa pentingnya kita menyelesaikan pembelajaran? Coba. Dalam pentingnya kita untuk menyelesaikan proses pembelajaran sebelum ujian itu supaya kita mempermudah kita untuk ujian. Karena kan kalau belum selesai itu bakalan ribet ya untuk menyelesaikannya. Jadi kita harus sudah selesai biar kita enak Tidak terganggu jadwal ujiannya. supaya nggak ikut ujian susulan dan lain-lain. Nggak mau ikut ujian susulan. Oke. Ada lagi? Seberapa pentingkah kita untuk menyelesaikan pembelajaran? Apa lagi kira-kira? Coba. Ada? Tekan aja apa yang terasa gitu. Kita diskusi nih. Ya, belakang. Dia Sti. Apa kira-kira? Ayo belakang. Ya, bisa. Menurut saya sangat penting karena untuk kita melanjutkan untuk ujian kita tuh harus memastikan diri kita sendiri tuh
siap untuk melanjutkan ke ujian gitu Bu, karena kita mempersiapkan diri kayak dari menyelesaikan tugas, terus memperhatikan penampilan kita seperti yang dibilang kan kita ada kartu pengendali kerapian. Itu ya kalau menurut saya sebagai persiapan diri untuk melanjutkan ke ujian. Oke, berarti kan kalau tugasnya udah selesai ya, berarti kan untuk menyiapkan diri untuk mengikuti ujian bisa kita lakukan dengan full ya, 100% ya. Jadi nggak ada lagi mikir-mikir, oh ini tugas belum selesai, ini belum ya. Jadi itu pentingnya ya orang ya. Jadi pentingnya dalam menyelesaikan pembelajaran tadi ada yang apa? Intinya kita tidak ada lagi masalah ya terkait dengan tugas ketika akan menghadapi ujian. Jadi ujiannya bisa dikonsentrasi full untuk menghadapinya ya. Kemudian kalau kerapian berarti gimana? Seberapa pentingkah kita melihat kerapian? Kira-kira kerapian itu seperti apa gitu? Sehingga penting gitu. Nah, silakan. Menurut saya kartu kendali kerapian itu sangat penting karena sebagai seorang siswa itu harus menjaga kerapian. Seorang siswa harus menjaga kerapian karena ya tentu kita sebagai seorang murid itu beda sama yang lain ya. Seorang murid itu bagaimana penampilannya? Nggak mungkin kayak perempuan ya yang apa siswa perempuan saya punya panjang ya atau bermake up berlebihan ya kan nggak sesuai seperti anak sekolah kan. Kalau laki berarti rambutnya ya yang rapi ya sesuai dengan penampilan selayaknya seorang murid. Oke, itu. Oke, baik. Jadi itu diskusi kita mengenai pentingnya dalam menyelesaikan pembelajaran dan juga kerapian. Lanjutkan diskusi kita. Kira-kira motivasi dari kamu semua, coba motivasi dalam menyelesaikan pembelajaran itu apa saja? Apa faktor-faktor yang mendorong kamu? Udah selesai nih pembelajaran ini kita harus rapi nih gitu. Kira apa? Oh, motivasinya. Ayo, silakan. Kalau ada pendapat, silakan sendiri. Apa yang terasa? Ucap aja. Apa yang terasa? Ayo. Tidak ya, tidak. Kira-kira apa? Menurut apa? Motivasinya? Oh ini selesai pembelajaran, selesai tugasnya apa? Ya, silakan ini. Ucap aja. Biar enggak sebutan tidak ya, oke, silakan. Ada tidak? Sudah bisa pendapat. Kira-kira apa motivasinya dalam menyelesaikan pembelajaran? Agar tidak menyelesaikan tugas-tugas. Ya, silakan. Menurut saya
motivasi untuk menyelesaikan pembelajaran itu yang pertama agar kita bisa menyelesaikan soal yang diberi guru. Ya. Jadi kita tidak menyusahkan teman yang tahu, kita kan sudah mengetahui semua apa yang sudah dijelaskan oleh guru, jadi kita tidak menyusahkan teman yang lagi mengerjakan tugas. Tidak Menyusahkan temannya. menyusahkan. Karena kan kita sudah menangkap apa pelajaran itu semuanya. Oh, berarti kita tidak perlu lagi bertanya. Iya, bertanya kepada teman yang lain. Ada lagi? Apa kira-kira yang mendorong kita biar tugas itu selesai? Ya, silakan. Supaya mendapat nilai yang baik, karena sebagai guru kalau kita telat mengobrolkan tugasnya dikurangi. Oh, agak kurang sih, cuma agak sebagus yang tepat waktu, bagus juga ya. Ya, berarti biar nilainya dapat yang lebih baik ya. Karena memang ya ada juga sebagian kan dalam kriteria penilaian itu waktu juga dilihat ya, ketepatan dalam mengumpulkan tugasnya. Kemudian kalau apa motivasi menjaga kerapian? Kira apa? Jika? Nah, silakan Ida. Menurut saya motivasi untuk menjaga kerapian itu agar kita tidak sama seperti yang orang-orang di luar, itu kita benar-benar menunjukkan bahwa kita seorang pelajar yang siap untuk sekolah sama siap untuk ujian. Oke, bagus ya. Jadi kita ya, yang namanya anak sekolah itu pasti beda sama anak yang tidak sekolah ya. Tentu dari penampilan dulu ya, jelas berpakaian seragam, yang rapi, jelas itu ya. Ini seorang pelajar nih, ini orang anak sekolah ini kan gitu. Ada apa lagi? Ada orang yang percaya diri nggak kalau kita rapi? Nah ya, dengan percaya diri ya, kita rapi. Kalau kusut semuanya gimana sekolah itu? Ya, ini apa berantakan ya. Mereka laki-laki yang rambutnya seperti yang panjang gitu kan. Kita kawan melihatnya aja udah apa kan, kurang serg gitu kan. Tidak mana benar-benar kawan kan gitu. Oke, jadi motivasinya udah ada ya. Jadi bisa apa tadi? Biar kita kalau dari segi kerapian itu biar kita beda sama yang lainnya, nampaknya kita adalah seorang murid ya. Oke, baik. Jadi pada hari ini Ibu hanya minta sharing atau pendapat dari kamu tentang itu saja, yaitu pentingnya dalam menyelesaikan pembelajaran, menjaga kerapian dan motivasi untuk menyelesaikan pembelajaran dan menjaga kerapian. Mudah-mudahan dari diskusi kita ini ada manfaatnya ya, bisa kamu ambil dan kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Karena kalau menyelesaikan pembelajaran bisa nanti kan kalau tamat dari sekolah kan besok kan akan bekerja ya, dalam menyelesaikan kerjaan itu juga ya tepat waktu. Karena pada umumnya yang tepat waktu itu ya itu lebih disukai oleh semua orang. Karena itu juga nilai plus bagi kita. Oh ini rajin ya tepat waktu. Bisa jadi karena kita seperti itu kita mendapatkan bonus atau promosi ya, atau hal yang bagus lainnya. Oke? Nah, oke. Nanti Ibu akan bagikan apa ya di grup nanti Google Form sebagai itu adalah survei motivasi kamu dalam menjaga kerapian dan menyelesaikan pembelajaran. Nanti diisi ya. Nah di situ juga nanti apa sih nampak di situ bagaimana motivasi masing-masing murid ya dalam menyelesaikan pembelajaran dan menjaga kerapian. Oke, sampai di sini diskusi kita. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.